menjadi orang penting itu baik, tapi lebih penting menjadi orang baik. Wow, luar biasa. Semua suka menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Oh, nah. Pondok Cerita. Shalom Sobat Pondok Cerita, senang sekali hari ini bersama saya Handi Jaya Negara bertemu kembali di dalam program kita Pondok Cerita. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang spesial tentunya. Nah, narasumber ini menurut saya komplit. Maksudnya komplit kenapa? Karena dia melayani negara, masyarakat, juga melayani Tuhan. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Pendeta Robi Kawengian. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Ya. Senang sekali, satu kehormatan bagi kami tim Pondok Cerita, Bapak sudah hadir di tempat ini. Pak, sedikit perkenalan dari Bapak buat teman-teman Sobat Pondok Cerita pada hari ini Pak. Terima kasih. Iya. Nama lengkap Freds Andries Robi Kawengian. Ya. Oke. Pendeta Freds Andries Robi Kawengian yang punya gelar karena studi, sarjana teologi, sarjana pendidikan, dan master administrasi publik. Saya sehari-hari dari SD sampai sudah sekarang ya berusia 57 tahun itu populer dan akrab dipanggil Robi. Oke. Ya, sudah berkeluarga, istri pendeta juga, Pendeta Tresia Kawengian Wola, sarjana teologi, ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Immanuel Pinokalan, dan Tuhan karuniakan 3 anak, bahkan sudah ada cucu. Anak pertama Injilia Kawengian, sudah berkeluarga. Anak kedua Karisma Kawengian, sementara menuntut studi S2 untuk psikologi. Dan anak ketiga Immanuel Kawengian, juga sudah selesai sarjana administrasi bisnis. Ya. Bapak asli orang Ya. sini. Saya dilahirkan di Rumah Sakit Budi Mulia 57 biasa. tahun yang lalu. Jadi kalau bilang asli, saya sudah orang Bitung asli sekalipun berdarah keturunan suku Minahasa. Yes, oke, Iya, luar biasa. iya. Berarti dari gelar Bapak ini yang Bapak kok katakan tadi, Bapak ini hobi sekali sekolah, Pak. Iya, iya. Karena belajar itu tidak pernah selesai. Long life education. Iya. That's right. Oke. Nah, sekarang Bapak menjabat sebagai sekretaris BKS Papua. Iya. Terus apa lagi, Pak? Sekretaris Sekretaris Palang Merah, PMI, ya. pendeta domisili, Iya. OPA juga, Iya. kepala keluarga, banyak sekali profesi Bapak ini. Iya. Di pemerintahan juga ya. Iya, Kau Kabak Kesra. Iya, Kabak Kesra, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bitung. Wah, luar biasa. Nah, Bapak bagaimana Pak? Bapak membagi tugas Bapak yang begitu banyak dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam masyarakat. Kasih tipsnya buat kita semua, Pak. Memang kalau dilihat orang tidak akan percaya bisa menempatkan dan hadir di semua yang saya pegang secara organisasi. Tetapi sejak dari muda saya sudah begini. Banyak organisasi yang saya pegang. Pernah sekretaris KNPI bersamaan dengan sekretaris Karang Taruna Kota Bitung, waktu yang bersamaan. Nah, ini tinggal kita membagi waktu dan punya komitmen, punya kemauan untuk berada di suatu jabatan dan mau memberi diri. Ya, memang seringkali keluarga karena memahami saya orang organisasi yang dipercayakan banyak organisasi, jadi mereka memahami ada waktu untuk keluarga, saya siapkan, ada waktu untuk organisasi dengan membagi diri yang memang harus maksimal. Kalau tidak, kalau cuma dalam rangka menempati jabatan, ya agak susah. Tapi kalau benar-benar komit untuk suatu jabatan kepercayaan dan kehormatan, kita harus bekerja dengan baik sehingga waktu itu akan sangat efektif dalam menempatkan diri di organisasi yang dipercayakan oleh banyak orang. Wah, luar biasa. Iya. Jadi Bapak ini aktif dalam kegiatan sejak dari muda. Sejak dari muda. Dari Iya. muda, dari sekolah, aktif dalam Iya, berbagai- saya aktivis di kampus, aktivis di organisasi kepemudaan dulu. Wow, luar Nah, biasa. lebih dewasa orang tua ya sudah memilih
sifatnya organisasi kemanusiaan, organisasi sosial, dan organisasi kerukunan. Oh, luar biasa. Pak, sebelum lebih lanjut nih, saya melihat penampilan Bapak ini nyentrik sekali. Ya, terima kasih. Terus pakai apa ya? Peci juga. Ya. Bisa Bapak jelaskan. Bapak ini pendeta kok pakai peci? Saya Bisa multi interpretasi, Pak itu. Saya orang pernah dilatih oleh Kementerian Agama sebagai trainer. Bahkan orang-orang yang selalu menciptakan kerukunan. Jadi boleh dianggap sudah bahkan sampai ranking 1 pernah tingkat nasional untuk suatu pelatihan bagaimana bisa menciptakan suasana kerukunan. Sehingga bagi saya ketika saya hadir di Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, teman-teman yang tidak seiman, tidak seagama itu saya anggap teman rasa saudara. Wow. Sehingga menggunakan pakaian-pakaian atau atribut yang bukan Kristiani, saya tidak menganggap itu suatu alergi. Tapi justru teman-teman saya itu senang dan tidak menjadikan saya harus beragama dengan atribut yang saya pakai, ya. Dan ini menggambarkan yang moderasi beragama, walaupun dari atribut, tapi dari atribut ini akan menggambarkan hati, ketulusan kita, sikap kita yang moderat. Oke. Dalam perbedaan-perbedaan itu, ya kayak saya pakai peci ini, ya orang senang. Ya, juga kan saudara-saudara kita yang di Timur Tengah pakai begini biar dia bukan Muslim. Jadi tidak ketika di Indonesia aku pakai begini yang mereka ini Muslim. Saya pernah berjalan bersama teman saya BKSUA. Ya, dia seorang haji. Ya, tapi dia tidak pakai peci haji. Saya pakai peci itu waktu itu di Senen, Jakarta Pasar Senen. Ketika saya lewat orang panggil saya, Pak Haji, toh? Yang Pak Haji sebenarnya. Pak Haji yang sebenarnya dia lihat siapa yang dia panggil. Terus Pak Haji sebelahnya? Pak Haji bilang, pendeta. Itu lagi jadi bingung mana yang haji, mana yang pendeta. Seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Dan itu sesuatu yang bisa lebih mengakrabkan kerukunan. Ya, kita tidak alergi kepada atribut, apalagi alergi pada agama yang lain. Ya, jadikan itu adalah teman kita yang sama ciptaan Tuhan. Ketika kembali kita ke agama masing-masing, ya urusan kita dengan pribadi. Dengan Tuhan. Wow. Ya, kita kembali ke masyarakat, kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan beda-beda. Ya, bukan untuk mempertentangkan perbedaan, tapi lebih merukunkan perbedaan itu sehingga kita harus hidup moderat. Gitu ya. Wow, luar biasa. Yang menarik tadi Bapak di training ya di Kementerian Agama. Pernah diklat. Wow, menjadi tenaga kerukunan. Penggerak kerukunan. Iya. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak ini cita-citanya dari kecil itu apa? Apakah memang langsung saya mau jadi pendeta terpanggil atau sebelum Bapak seperti yang sekarang ini masa kecil sedikit flashback Bapak itu mau jadi apa? Boleh ceritakan sedikit? Awalnya memang kecil saya tidak pernah berpikir menjadi pendeta, apalagi pemimpin-pemimpin yang figur publik atau dalam posisi pejabat. Ya. Karena saya melihat latar belakang orang tua saya dari segi ekonomi dan kepopuleran itu tidak biasa, orang tua biasa. Jadi kebanyakan kan kalau orang lihat ini pejabat anaknya pasti akan ke depan seperti ini, ekonominya seperti ini. Tapi saya tidak. Saya berpikir yang penting saya menjadi orang yang baik. Ya, makanya saya mulai muncul ya jiwa kepemimpinan itu dan talenta itu sejak saya sekolah minggu. Saya sekolah minggu, apapun yang mau ditunjuk oleh guru sekolah minggu, mau ikut lomba CCA, ikut drama, ikut teater, atau ikut nyanyi atau piano, saya ikut semua. Ikut semua siap. Ya. Ketika remaja lebih dikembangkan talenta itu. Ya, ketika pemuda saya diberikan kepercayaan sebagai ketua pemuda yang masih SMA kelas 2, saya sudah ketua pemuda di satu gereja. Ya. Sampai sekarang. Ya. Yang penting prinsip saya menjadi orang baik. Walaupun yang paling baik adalah pola anutan dari Yesus Kristus. Makanya prinsip saya menjadi orang penting itu baik. Tapi lebih penting menjadi orang baik. Wow, luar biasa. Semua suka menjadi orang penting. Tapi lebih penting menjadi orang baik. Oh, nice. Iya, makanya saya ya pejabat, anggota dewan, siapa itu orang penting. Tapi lebih penting menjadi orang baik, orang akan katakan dia orang penting. Tidak harus mulai dengan penting, tapi mulai dengan baik, orang akan mengatakan dia orang penting. Dan satu tadi saya melihat Bapak
mengambil setiap kesempatan yang dipercayakan ya Pak, Iya, tanpa iya. malu-malu. Nah itu Sobat Cerita, kita perlu mengambil sikap berani atas setiap tantangan yang ada di depan kita. Ambil aja. Itu urusan gagal atau berhasil itu belakangan Iya, ya iya, Pak, iya. betul ya? Iya, luar Nah, biasa. karena Ini contohnya nih. ketika saya kan tawaran ini, jabatan ini tawaran pilihan tuh, bukan saya yang saya harus, dari orang yang menilai bahwa Bapak mampu, sehingga saya menerima itu. Nah, kepercayaan itu tidak semua bisa dimiliki semua orang. Betul Kesempatan sekali, dan Pak. jabatan gitu. Jadi ketika disebut saya harus menunjukkan kepercayaan itu dengan kerja. Ya. Oleh karena itu orang berorganisasi cuma dua. Ya, mau dan tahu. Ada orang mau tapi tidak tahu bekerja. Ada orang tahu tapi tidak mau bekerja. Ya harus dua-dua itu sejalan. Sejalan Pak. Iya, Iya, iya. luar biasa. Nah Pak, dari perjalanan Bapak terus ya aktif menjawab setiap tantangan, apa yang membuat Bapak yakin terhadap panggilan Tuhan dalam hidup Bapak sebagai hamba Tuhan khususnya? Ya. Itu sudah dimulai Tuhan bentuk dari kecil. Kita merasakan, ya. Saya merasakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus, ya, di setiap tempat yang saya hadir sejak kecil. Tuhan pakai. Itu yang saya katakan tadi. Disuruh berdoa, saya berdoa. Suruh memimpin, saya memimpin. Dan talenta-talenta itu yang Tuhan berikan, itu dikembangkan sampai dengan saya dewasa, bahkan orang tua. Ya, Kain kesempatan ketemu dengan Pak Andi pada satu momen, ditawarkan untuk begini. Ini tidak semua orang kan Betul diberikan sekali. kepercayaan. Saya memberikan kesaksian kah? Saya menceritakan tentang hidup saya di mana Tuhan Yesus ada dan Roh Kudus ada. Nah, kesempatan-kesempatan begini kan terasa bahwa Tuhan ada, Roh Kudus pakai saya. Tuh? Mungkin banyak orang juga yang suka begitu, tapi belum dapat kesempatan. Iya, Itu kan betul terasa. Ada suatu kontak khusus yang eksklusif dengan Tuhan yang hal begini. Dan itu cuma merasakan dari orang beriman dan komunikasi dengan Tuhan. Lepas dari segala kekurangan dan segala keterbatasan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Wow, menarik sekali Pak ya. Berarti Bapak ini anak manis dari kecil ya Pak? Aku di Tuhan. Iya, memang sejak SD, SMP dikategorikan manis, baik dalam keluarga, dalam dalam gereja, bahkan di sekolah. Terus Iya. dalam pendidikan mana yang Bapak lebih dulu capai? Sarjana pendidikan atau sarjana teologi ya Bapak ambilin? Saya ketika saya jadi pimpinan pemuda gereja di kelas 3 SMA Negeri 2, saya sudah rajin melayani, memimpin doa, berkhotbah, memimpin acara, talenta itu. Ketika saya mau lanjut lulus SMA, saya berpikir, loh, bagaimana saya mau kembangkan terus talenta ini? Mau masuk di fakultas-fakultas yang lain, sulit mau kembangkan. Ya saya pilih teologi ya. Oh Bapak, Karena akan mengarah ke pendeta. Bagi Betul gereja sekali. kita, untuk menjadi pendeta harus punya dasar legalitas sekolah pendidikan teologi. Teologi. Di situ lebih berkembang. Dan itu bukan mau saya, tapi juga pilihan yang Tuhan berikan. Yes, Campur yeah. tangan Tuhan. Wow, Jadi that's saya calling. mulai dengan sarjana teologi. Pada waktu sarjana teologi, jurusan pendidikan agama Kristen, ada peluang untuk tes menjadi guru agama. Tes dari pemerintah, dari dinas pendidikan saya ikut dan saya lulus. Saya mulai dengan guru agama. wow Bapak ambil setiap tantangan. Guru agama dan sebagai seorang PNS tahun 93 saya lulus gitu. Ya. Berapa tahun kemudian orang tawarkan, "Pak, studi lagi untuk mau belajar tentang manusia." Ya, itulah saya mendapatkan sarjana pendidikan di Unima. Kalau sarjana teologi di UKIT. Kalau Unima saya kuliah untuk mendapatkan sarjana pendidikan jurusan sosiologi antropologi. Saya lihat ketemu antara teologi, belajar sosiologi dan antropologi. Oh, Ketemu, oke, toh? iya. Sebab objek saya adalah manusia. Jadi Betul belajar sosiologi komunitasnya dan manusianya antropologi. Ah. Berapa tahun kemudian, ya, saya duduk di birokrat. Aduh, saya menjadi seorang birokrat, ya, seorang PNS. Saya harus belajar tentang ilmu pemerintahan, pelayanan publik. Saya sekolah itu yang namanya Master Teologi, Master Administrasi Publik (MAP) di Unima juga. Wah, Iya, itu. Jadi semua yang akan memberi peluang pada saya menempatkan saya studi, yang akan memperlengkapi kerja saya, memperlengkapi profesi saya, bahkan talenta saya. wow, luar Iya. biasa. Never stop learning. Thank you. Luar biasa. Nah Pak,
kalau setiap tantangan orang ambil gitu-gitu kan capek lama-lama. Itu ada nggak tantangan yang Bapak tolak, kesempatan yang Bapak tolak karena alasan waktu, tenaga? Nggak, selama ini enggak. Ya, saya mulai dengan tantangan. Ya, hidup menjadi Kristen, beriman pada Kristus, itu resikonya tantangan. Resikonya pergumulan. Itu yang kita sebut dengan harus kita pikul salib. Oh, Ya. oke. Jadi setiap hidup ini adalah tantangan, tapi bagaimana tantangan itu di-manage dengan meminta hikmat pada Tuhan dan campur tangan Tuhan supaya kita punya solusi terhadap persoalan. Oh. Nah, ada hal-hal yang mungkin secara organisasi bagi saya ada yang saya tolak. Saya pikir ini tidak memberikan nilai plus, baik iya. dalam mengembangkan talenta saya, toh, baik dalam menunjang pekerjaan saya. Betul Toh, sekali. resiko waktu tidak menunjang, resiko tenaga, apalagi menyangkut biaya. Toh? Iya, Nah, iya. saya pernah menjadi sekretaris dari pengurus Brigade Manguni pertama di Kota Bitung. Sekretaris Brigade Manguni. Ya. Kesan memang agak preman, ya, tetapi tidak. Saya cepat keluar karena saya harus menghadapi dengan berbagai hampir berkontradiksi, ya. Saya cepat mengakhiri. Oh. Yang penting saya sudah pernah dan saya arahkan. Saya cepat Oke. mengakhiri dan saya menjadi dewan penasehat. Nah, itu Sampai organisasi begitu saya. iya, berarti kita memerlukan hikmat untuk Hikmat Tuhan. Iya, tuh. memanage setiap tantangan yang Iya, ada ya, iya. Pak. Betul Tantangan itu seni dalam hidup beriman. sekali. Yes. Sebab orang yang terlalu senang dengan kegembiraan, terbuai dengan segala Zona kesenangan nyaman. duniawi, ya satu kali dia jatuh, tak habis. Tapi kalau orang main di gelombang, tuh, di arus yang ini dia tahu mainkan sampai dia tiba di kapal itu, tiba di pelabuhan dengan tenang. Tapi kalau dia tidak memainkan, tenggelam atau arus bawah Oh. dan tidak tahu lagi kemana arahnya. Harus Yes. main bersama goyangan itu, tapi harus punya hikmat dan minta intervensi Tuhan. Cuma itu. Wow, luar Logika kita, ilmu kita, empirik kita, pengalaman kita tidak mampu untuk menyelesaikan banyak persoalan kalau tidak ada hikmat dari Tuhan dan campur tangan Tuhan. Itu semua cuma pelengkap di dunia ini, tapi hikmat Tuhan adalah segala-galanya bagi saya. Iya. Yes, super sekali. Iya. Pak, kita masuk ke BKSAUA ini. Bapak sebagai sekretaris Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Iya. Apa yang terlintas dari Bapak ketika mendengar kata toleransi, Pak? Wadah kerukunan ini, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama ini memang dibentuk oleh para tokoh-tokoh agama tahun 69 bulan Juli. Itu di luar pemerintah, Pak? Di luar pemerintah, yang membentuk adalah tokoh-tokoh agama, murni tokoh-tokoh agama, tidak oke. intervensi pun. Jadi inisiasinya adalah para tokoh agama yang notabene adalah para pendeta, imam, pastor, pinandita, pandita. Semua membentuk itu, mereka berapat berkumpul bersama membentuk itu untuk bagaimana tetap Sulawesi Utara ini rukun dan damai. Wow. Ya, toleransi. Ya, Luar biasa. kerjasama antar umat beragama yang di BKSUA ini mengumpulkan tokoh-tokoh agama, ya, dan dia membantu pemerintah untuk menjaga, ya, kerukunan dan toleransi, ya. Apalagi di Bitung mengembangkan yang namanya moderasi beragama, yang di dalamnya itu ada toleransi, kerukunan, kedamaian, dan ya. Bisa- Jadi dengan hidup punya prinsip moderasi beragama, terjaga kerukunan, terjaga toleransi, terjaga kedamaian, ya. Kalau yang dari pemerintah itu apa, Pak? Yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. FKUB itu enggak bentrokan, Pak? Tidak bentokan, tidak Malah saling melengkapi, ya, Pak? melengkapi. Itu bentukan berdasarkan aturan nomor 9 dan nomor 8 Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Itu Luar bentukan. biasa. Dan dia itu ada di Kementerian Agama dan ada di Kesbang Pol pemerintah. Tugasnya dua, tuh, merawat kerukunan dan memberikan rekomendasi, memelihara kerukunan, merawat kerukunan, dan memberikan rekomendasi untuk
pendirian rumah ibadat serta membantu pemerintah. Ya. Dan dia cuma ada di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kota kabupaten. Kalau BKSUA itu tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Oh, begitu. Bedanya. Jadi dia saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan BKSUA itu untuk semua hal. Dia bisa. Jadi menjaga toleransi beragama dalam hidup sosial, ya, jaga kerukunan menjaga kerukunan di hidup dalam berpendidikan. Jadi semua. Jadi bagaimana pendidikan rukun kita masuk, memberikan pemahaman tentang moderasi beragama. Hidup sosial di pasar kita berikan pemahaman tentang moderasi beragama. Iya. Tidak hanya pada tingkat tokoh-tokoh agama, tapi sampai pada umat di bawah. Seperti itu. Oke, moderasi beragama. Nah, itu kata yang baru bagi saya, Pak. Saya sampai searching, idealnya Pak, moderasi beragama itu apa dan seperti apa, Pak, menurut Bapak? Ini moderasi beragama ini kan memang adalah program daripada Kementerian Agama dan merupakan ide dari Presiden kita Jokowi. Dia kembangkan. Dari sana sebenarnya sekarang pada pemahaman penguatan moderasi ini sudah lama. Moderasi beragama. Nah, cara singkat pengertian moderasi beragama itu berasal dari kata moderat, berada di tengah. Tidak berpikir ekstrem kiri dan berpikir ekstrem kanan. Di tengah perbedaan beragama. Nice. Kalau kita, makanya ketika orang bisa hidup di semua agama, di semua situasi dikatakan moderat orang ini. Berada di tengah. Ya. Jadi dia bisa berada rukun dengan semua agama. Toleransi dengan semua agama di tengah perbedaan, itu dia sudah hidup moderasi. Ketika saya diundang untuk hadir di buka puasa di halal bihalal, ketika saya hadir, saya sudah menunjukkan sikap hidup moderasi. Tapi ketika kita kita diundang tidak hadir dan mengaleri dan tidak mau, susah, ini bukan moderat orang begini. Dan dia menganggap eksklusif. Bukan inklusif, tidak bisa hidup di segala, apalagi kan negara kita negara yang plural. Baik agama, budaya, ras dan semua. Kita harus hidup moderat. Betul sekali. Tapi tetap pada prinsip bahwa kita punya iman. Iya, tanpa merusak akidah. Iya, akidah. Saya hadir di halal bihalal, saya tidak menjadi muslim. Betul saya hadir di cap gome baru-baru, saya tidak menjadi Buddha. Dengan atribut pun dia tidak. Saya duduk manis mendengar. Tapi semua kan ada hal-hal baik dari semua agama, betul yang sekali mengajarkan itu. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan tidak baik. Jadi dari situ kita bisa ambil, ya. Kita sandingkan dengan agama kita. Wah, ternyata juga kita semua suka rindu yang baik, suka rindu yang damai, suka rindu yang rukun. Tapi ada oknum yang salah menginterpretasi atau bahkan sengaja melakukan. Betul sekali. Seperti itu. Ya, moderat memang sebenarnya sudah ada pada kita. Tinggal kita mau katakan, dia moderat. Dia mampu beradaptasi, mampu menempatkan diri, memposisikan diri semua perbedaan. Itu moderat. Iya. Nah, apa sih himbauan Bapak? Kan kalau Sulut ini toleransinya bagus sekali. Nah, buat daerah kan penonton yang tinggal di daerah intoleran gitu, Pak. Himbauan Bapak dalam moderasi beragama, terutama di daerah-daerah di luar Sulut, Pak. Yang pertama, kita menerima perbedaan. Perbedaan itu ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Indonesia ini, hanya untuk satu agama atau satu ras, satu budaya. Tapi Tuhan ciptakan perbedaan Indonesia ini adalah berkat, Perbedaan ini adalah suatu yang membuat Indonesia menjadi Indonesia, ya. Dan perbedaan ini membuat Indonesia menjadi Indonesia. Bukan Indonesia kalau tidak ada perbedaan seperti ini. Betul. Tidak ada pluralis, ya, dan semua keragaman ini. Itu yang pertama. Jadi menerima perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan budaya, ras dan golongan. Iya. Ya. Kedua, menghargai, menghormati perbedaan itu, ya, dan menempatkan diri untuk menjadi orang-orang yang moderat, sambil tidak meninggalkan ciri iman dan nilai-nilai yang ada pada diri secara agama.
Wow, luar biasa. Yang ketiga, kita bangun hidup bersama dengan modal bermoderasi beragama. Ya, harus ada actionnya Pak Actionnya, ya. Kalau teorinya sudah, Harus harus kita bangun, bina, bergaul, dan bina. kita rawat yang sudah ada ini. ya Ya, secara khusus prinsip hidup saya ambil satu ayat. Oh, oke. Yang silakan. terakhir ini Belum. Ya, sebentar. Minum dulu Pak kalau batuk. Ya. Santai aja. Nah, Pak, ini Pak, program Anda di BKSAUA itu sebenarnya apa? Dan apa saja yang BKSAUA sudah lakukan selama ini, Pak? Ya. Pertama, BKSA sebagai toko yang ada dalam wadah kerukunan ini diberikan pemahaman bersama tentang kehadiran kita. Ya. Sebab ini kan dari semua agama, denominasi, berikan satu persepsi dulu. Kita ini toko-toko yang terpilih. Saya sering katakan kalau warung minggir. Dalam pengertian toko, pemimpin umat, pemimpin organisasi keagamaan yang terpilih. Kalau kita terpilih sini berarti kita harus tadi moderat dan selalu menunjukkan kerukunan beragama. Kalau kita tidak mampu menempatkan diri seperti itu maka susah. Jadi pemahaman kita ketika bersama ya, orang-orang moderat ya yang selalu menunjukkan hidup rukun damai, maka kita mampu menjalankan organisasi ini, Baktra ini toh mau bikin program ke masyarakat, ke umat-umat kita ini, dorang lihat dulu dari kita. Di tingkat toko ini mereka rukun, damai, moderasi. Baru kita bisa turunkan program kepada mereka. Iya. Dan program itu kita mulai dari ada temu dialog tokoh agama, ya, dari kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Jadi temu dan dialog tokoh agama. Materinya tentang kerukunan umat beragama. Materinya tentang moderasi beragama. Oke. Ya, jadi tanamkan konsep dan pemahaman dulu, baru action. Betul. Kemudian program-program yang menyentuh kita yang namanya program baku dapa, baku sapa, bacerita di pondok moderasi. Tidak formal, dipanggil duduk bersama, makan pisang goreng, minum kopi dan bercerita tentang kerukunan kita, toleransi kita. Ya, itu yang kami sebut program moderasi beragama. Oke. Antara lain. Wow. Ya. Nanti terang undang di pondok cerita nih. Iya, pondok cerita. Bisa, ya. Dan pondok moderasi beragama merupakan program unggulan dari BKSUA. Dan itu harus ada pondok moderasi di kelurahan, tempat baku dapa, baku sapa, bacerita para tokoh agama, ada di tingkat kecamatan, pondok moderasinya, dan ada di tingkat kota. Ini luar biasa kalau terjadi. Yes, Ya. Pak. Iya. Ya, maka akan menekan atau akan menghilangkan toh Iya, yang konflik. in toleran, in kerukunan, Betul sekali. toh atau hal-hal yang tidak perlu terjadi yang bisa merusak kebersamaan dan persatuan. Cuma dari dialog ini Betul sekali. dalam wadah-wadah yang non formal. Iya. Nah, thank you Pak ceritanya tentang BKSUA. Sekarang saya masuk ke dalam pekerjaan Bapak sebagai pegawai negeri sipil. Nah, bagaimana Bapak menjadi saksi di marketplace di Bapak ditempatkan? Ya. Memang langka ini tidak ada langka, saya mengatakan langka dan mungkin cuma di beberapa tempat di ratusan kabupaten, kota ataupun provinsi ada seorang pendeta menjadi pejabat. Nah, iya itu. Bukan pendetanya, tetapi saya melekat itu. Saya tidak melepas toh. Iya. Tetap di mana-mana ada panggil kabak, panggil pendeta. Ya. Ada daerah lain mungkin ya kalau di Kementerian Agama itu biasa pendeta jadi kepala seksi, kepala bidang atau ustadz. Tapi menjadi seorang pejabat seperti kabak kestra ataupun di pejabat-pejabat yang lain itu langka. Oleh karena itu, pertama kehadiran saya itu atas kepercayaan wali kota, wakil wali kota yang disebut user. Ya,
karena menilai bahwa mungkin dari segi pangkat, kedinasan, golongan ya layak, sehingga user wali kota boleh pakai anak buah ini untuk jadi teman kerja ya sebagai seorang PNS ya. Sebab tidak semua juga seorang PNS yang golongannya sudah memenuhi syarat dipakai untuk menjadi pejabat. Ya, terserah dari user menilai. Tentu sudah memenuhi syarat secara administrasi maupun secara kedinasan. Nah, ketika hadir di sana, tetap predikat pendeta, seorang gembala, seorang pelayan itu terbawa. Melekat. Jadi baik dalam meleader, memanage, ya, sikap, tindak, ucap itu harus menunjukkan seorang hamba, seorang pelayan. Ya, dan itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Sehingga dengan melekat begini, ya tidak pernah berpikir untuk mau korupsi, penyalahgunaan ini atau penyalahgunaan ini, karena memang itu sudah di depan kita ini, tawaran itu tuh, peluang itu ada, tapi kembali ke kita manusia ya. Kita kan ada waktu kita jadi pejabat itu ada fakta integritas. Betul, Kak. Iya. Nah, lebih daripada itu sudah Alkitab ini adalah fakta integritas kita. Toh iman kita itu petaruh, sehingga kita minta hikmat berusaha untuk tidak melakukan di luar fakta integritas, di luar kata firman. Wow, ya itu biasa. Peluang ini cerita hari-hari, makan ini sudah di meja, tinggal kita mau makan atau tidak. Iya, ya. Dan selalu berpikir takut Tuhan, malu karena seorang pejabat lalu berurusan dengan hal-hal yang. Iya, berarti Bapak, kalau saya boleh simpulkan, Pak, Bapak menerapkan prinsip Alkitab tentang nilai-nilai kebenaran di dalam pekerjaan Bapak. Pekerjaan. Dan secara tidak langsung kan kita sudah melayani. Yes, dan menjadi saksi. Kita adalah garam dan terang, saksi. Wow, nice, betul sekali. Memang tidak gampang, sangat sulit sekali. Iya, memang tantangannya secara internal ke dalam itu sangat sekali. Iya. Ya, secara internal dengan pimpinan kita, dengan teman-teman kerja itu memang bagaimana rangkul bisa berpikir seperti yang saya katakan tadi itu tidak segampang itu. Hanya minta hikmat Tuhan saja. Hikmat Tuhan, cuma itu ya. Iya, dan saya lihat pemimpin-pemimpin di daerah manapun nggak ada mau bicara agama yang kebal terhadap namanya korupsi. Ya, tinggal iman kita masing-masing. Iman kita. Itu fakta integritas kita, iman kita. Iya, betul iman sekali. Dari mana? Belajar dari firman. Betul sekali. Iya. Dan banyak Pak pemimpin yang jatuh dalam ujian 3 tah, harta, tahta, wanita. Nah, Bapak, pendapat Bapak tentang ujian ini, bagaimana kita melaluinya sebagai seorang yang di dalam administrasi negara dan sebagai pelayan, bagaimana Bapak melewatinya semua ini? Bisa kasih tips buat teman-teman Pondok Cerita. Ya, itu saya katakan tadi, hal-hal yang katakan tadi, harta dan lain-lain itu sudah di depan kita. Peluang-peluang itu sudah ada. Katakanlah iblis sudah di sekitar kita itu, bukan lagi masih jauh, sudah di sekitar kita, sehingga kita perlu cuma kekuatan iman saja. Minta setiap hari datang ke kantor doa, ya, dalam ruangan berdoa, mau pulang berdoa, semua itu supaya memang ini dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita berhasil bukan karena kita, kalau kita sukses bukan karena kita berhasil, kita ajak teman-teman, kita berhasil karena Tuhan. Mari kita berdoa hari ini semua pulang. Biasa kita pulang jam 5 lewat. Datang pagi jam 7.30. Saya masuk ruangan harus berdoa. Keluar dari rumah, bangun tidur berdoa untuk kerja. Mau naik di auto berdoa untuk kerja. Asito tantangannya masih ada. Peluang-peluang itu masih ada. Nah, apalagi yang lupa atau sengaja, itu soal. Jadi memang coba melibatkan Tuhan. Ya. Kita manusia, itu saya katakan, iblis itu sudah ada di sekitar kita. Tinggal kita yang mau memanfaatkan kekuatan kita atau hikmat Tuhan. Ya. Prinsip hidup apa yang Bapak pegang dari Alkitab sih sehingga Bapak mampu mewujudkannya dalam kehidupan Bapak selama ini? Bisa di-share, Pak? Saya dari dulu menggunakan prinsip ini, ya, ayat Alkitab yang memotivasi saya.
ya, dan menjadi sumber saya untuk hidup ini dari Filipi 1 ayat 22. Oke. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Ayat 1 Filipi 1 ayat 22 mengatakan begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ayatnya bagian akhir. Kalau Rasul Paulus mengatakan begitu, saya menafsir, saya merenungkan bahwa hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Yes. Hidup ini berarti jika berbuah, ya. Hidup ini menjadi suatu puji-pujian bagi Tuhan, ya. Jika berbuah iman, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Bapak Esa Sarundayang, mantan wali kota, mantan gubernur, ya, almarhum mengatakan lebih baik mati muda tapi berguna bagi banyak orang daripada hidup sampai tua tetapi tidak berguna bagi orang lain. Artinya hidup ini sekapanpun Tuhan memanggil kita harus ada arti, menjadi berkat, menjadi buah bagi banyak orang, ya. Makanya orang begini, banyak saya berkhotbah begini. Ketika di satu tempat di kampung orang bilang, siapa yang meninggal itu? Oh, tuh bapak itu. Dalam bahasa Manado, so lebih bagus. Kenapa? Karena keseharian orang ini mungkin bikin onar, bikin rusak di kampung, tidak bikin sakit hati orang. Tuh. Bikin kacau. Jadi ketika orangnya, siapa? Oh, so lebih bagus dia mati. Ini bahasa-bahasa Manado. Tapi kalau ditanya, siapa yang? Oh, kasihan. Baik dia, bagus dia, coba dia so mati. Coba Tuhan yang panggil kok tuh lain. Seperti itu. Jadi dari hal-hal praktis yang kita ini, hiduplah menjadi buah. Rasul bilang, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya menjadi berkat bagi banyak orang. Berbuah bagi orang. Bikin senang orang, bikin gembira orang. Nah, supaya memang kita naikkan puji-puji, dan itu merupakan suatu realisasi, suatu pembuktian iman kita ketika hidup dalam dunia ini. Amin. Luar biasa. Sebab kalau nyanda berguna saya. Oleh karena itu pemberian diri saya di beberapa tempat, baik organisasi, baik dalam gereja, dalam masyarakat pemerintahan, dalam rangka memberi buah, dalam rangka menjadi saluran berkat. Dan saya aminkan itu Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan bekerja bagi saya. Tidak saya kerja sendiri. Luar biasa. Bukan cuma cari popularitas atau pamor, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu amanat gereja, amanat kepada amanat Tuhan pada gereja dan orang-orang percaya. Iya. Iya. Mau pergilah memberitakan Injil. Nah itu ya. Sampai ke ujung bumi. Matius 5. Garam dan terang dunia. Iya. Itu. Wow, super sekali. Iya. Pak Pendeta, saya senang sekali mendengar pencerahan dan buah yang Bapak hasilkan nggak cuma dirasakan oleh bukan cuma orang-orang sekitar yang beragama Kristiani, juga orang lain lewat BKS. Wow, luar biasa. Makanya saya hampir tiap malam ini, teman-teman dari agama lain yang sementara berpuasa selalu mengundang saya untuk makan minum bersama. Apalagi ada kampung-kampung Ramadan jam 8-9. Pak Pendeta kumpul makan bersama. Kalau saya tidak hadir dianggap tidak lengkap. Ini kesaksian mereka. Ini sudah tawaran malam sebentar di kampung Ramadan. Hampir semua kampung Ramadan yang ada di Bitung ini semua sudah pergi. Cuma apa? Minum kopi, makan pisang. Cuma itu, enggak mahal. Iya. Tapi nilainya, harganya, kerukunan Tuhan sebesar sekali. Seperti itu ya, saya anggap itu suatu buah iman yang harus saya tempatkan. Dan saya lihat di Facebook Bapak ikut juga sahur bersama Pak Wali Kota. Ya. Sudah ke-3 kali, bukan 4 kali ikut sahur. Kasih bangun karena orang. juga itu bagian daripada itu program BKSWA dengan PHBI. Tapi secara pemerintahan saya sebagai Kabak Kesra harus ikut karena atasan saya. Yes. Harus ikut untuk menunjang program masyarakat khususnya yang Muslim, kita tunjang.
Dan itu tidak pernah terjadi. Yang paling banyak terjadi safari Ramadan. Dalam rangka apa? Buka puasa. Tapi ini dalam rangka istilahnya sahur on the road. Oh iya iya. Di mana-mana kebanyakan buka puasa bersama. Ini sahur on the road. Ini sahur yang dimana Pak Wali harus ketuk pintu. Iya. Sahur buat pintu sahur. Ya itu satu keteladanan sebagai seorang pemimpin. Pak Wali Kota sudah Dalam menunjukkan. merangkul semua. Karena Bapak Wali Kota kita adalah Bapak moderasi beragama. Itu telah dianugerahi oleh organisasi besar. Bapak Wali Kota kita adalah Bapak moderasi beragama yang memberikan penghargaan itu dari Badan Musyawarah Antar Gereja, Majelis Ulama Indonesia, Badan Musyawarah Antar Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Kementerian Agama yang diberikan oleh Bapak Wakil Menteri Agama pada waktu MTQ, dianugerahkan sebagai Bapak Moderasi Beragama. Jadi kita harus dukung dan tunjang. Yes, Ya. luar biasa. Terima kasih Pak buat waktu dan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang luar biasa. Harapan saya Bapak terus dipakai dimanapun Amin. Bapak berada. Iya. Tapi satu ada lagi? Silahkan. Artinya dengan semua yang saya sudah sampaikan, saya belum yang terbaik. Minta maaf. Ya. Belum yang terbaik dan belum pada kesempurnaan. Kesempurnaan itu cuma Tuhan Yesus. Milik Tuhan. Oleh karena itu kata masih tetap dipakai, saya aminkan. Yes. Menuju pada kesempurnaan yang kekal. Iya. Nanti kita undang juga Pak Wali sekali-sekali ke sini. Iya. Udah sebagai Bapak moderasi umat beragama ya. Iya. Oke. Iya. Dan terima kasih sekali Pak Pendeta Robi hari ini. Senang sekali banyak hal-hal yang saya dapat dari pembicaraan kita malam hari ini, dan saya yakin Sobat Cerita pun mendapatkan hal yang berguna terutama tentang toleransi dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Iya, mari kita jaga toleransi dimanapun kita berada dalam beragama dan bermasyarakat, karena orang semua saudara. Kalau bagi Sobat Pondok Cerita yang ingin didoakan atau punya pergumulan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami akan sangat senang sekali jika Bapak Ibu menghubungi kami, dan kami akan membantu lewat doa yang kami akan bawa. Terima kasih Pak Robi sekali lagi. Dan banyak. saya Handi, saya pamit undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.